Ada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kira-kira Khalid atau Azri, kalian punya pengalaman nggak pas kalian itikaf? Atau gimana sih awalnya kalian tuh mau itikaf? Awalnya tuh kalau aku nih pas mau itikaf tuh biasanya diajak sama orang tua dulu pas masih SD lah kelas 4 5 6 gitu. Oke. Yang awal-awalnya cuman masih ajak ke masjid, masih masih tidur-tidur lah, belum sholat ya. Kalau sekarang kalau itikaf ya kita udah sholat, udah baca Quran gitulah. Khalid gimana? Gimana, Lid? Banyak sih sebenarnya, kan dari dulu juga itikaf tuh yang pasti pertama sama keluarga dulu ya, kayak biasa main-main. Tapi semenjak dulu aku tuh masuk ke pesantren, mulai tuh itikaf bareng teman di, ya adalah momen-momen bulan Ramadan di pesantren dulu sering banget itikaf kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri tuh awalnya pas kelas 5 SD nih. Pas malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Aku nih kalau pas kelas 5 bisa dibilang kurang produktif pas Ramadan. Kayak pas malamnya tuh main game, nonton TV, ya gitu-gitu aja setiap harinya. Dan papa aku tuh pas malam tuh kayak nyaranin, kenapa kamu gak coba aja itikaf? Banyak tuh teman-teman kamu di masjid. Toh kamu bisa ngisi waktu luang kamu juga pas malam-malam daripada main game aja, nonton TV aja gitu. Akhirnya udahlah tuh, aku kan mikirnya oh seru juga ternyata ya itikaf tuh. Ya udahlah, aku coba berangkat aja nih ke masjid. Udahlah tuh, aku packing sleeping bagnya, baju ganti, Barang-barang Al-Quran, betul banget, gosok gigi gitu-gitu. Nah pas sampai di masjid tuh aku kan mikirnya pasti yang lain tuh bakal main-main juga tuh, kayak ya paling cuma di masjid disuruh orang tua juga tuh mereka tuh. Nah padahal pas aku udah nyampe nih di masjid, aku bener-bener gak nyangka banget, di luar ekspektasi. Ternyata mereka tuh bener-bener ngejalanin sholat malam, ngejar hataman Tilawah Ramadannya, betul banget. Nah kalau kalian sendiri gimana nih? Kira-kira apakah ada suruhan dari orang tua juga untuk itikaf? Jadi ya kita kan pasti beda lah ya, kita itikaf dari kita zaman SD sama sekarang nih kalau SMA. Betul Kalau banget. zaman SD tuh pasti ada suruhan orang tua, terus kita juga nggak tahu apa pentingnya itikaf. Kalau sekarang tuh paling pas waktu itu pas pesantren tuh aku pernah baru tahu kalau emang malam Lailatul Qadar tuh ternyata se Penting. beruntung itu, sepenting itu gitu loh. Iya, apalagi kan Kayak setahun sekali gitu ya. Setahun sekali. Terus juga malam Lailatul Qadar itu tuh buat yang tahu juga, malam Lailatul Qadar tuh salah satu malam dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu, di mana lebih baik daripada 1000 bulan ya. Betul. Nah, ada juga hadisnya, hadis Bukhari Muslim itu man qoma Lailatul Qadari imanan wa ihtisaban ghufirallahu taqaddama min dzambi, atau jadi selain bulan Ramadan ini kita bisa nyari pahala, kita juga bisa mengampuni dosa. Jadi hadis yang tadi aku bilang tuh itu intinya barang siapa yang beribadah pada bulan Ramadan dengan iman dan berharap akan pahala, itu akan diampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Betul Di bulan banget. Ramadan. Jadi Lailatul Qadar ini tuh banyak banget lah untungnya buat umat muslim, jangan sampai kelewatan. Setuju sih. Kira-kira kalian punya tips nggak nih supaya itikaf kalian tuh lebih efektif, apalagi buat anak-anak muda juga nih, mendorong mereka tuh biar mereka lebih deket sama masjid, mereka juga mau ngejalanin itikaf gitu. Kalau menurut aku mah yang pertama-tama kan pasti pas kecil pasti disuruh orang tua dulu ya, yang kayak betul. tadi tuh. Ya pasti dibiasain lah sama orang tua, disuruh sebelum malam terakhir, walaupun itu cuman ya 5-4 kali gitu ya, cuman selang-seling harinya. Iya. Kalau sekarang kan pasti lebih lebih ada maunya sendiri lah. Biasanya malah Betul. ngajak orang tua, malah bangunin orang tua, dan lebih bisa ke masjid sendiri karena kan udah lebih remaja. Iya, sudah teredukasi lah. Iya, gitu sudah kita. teredukasi lah ya. Kalau Khalid gimana, Lid? Buat anak-anak muda itikaf, Iya. kalau dulu tuh guru aku pernah bilang kalau anak-anak muda ya zaman pasti berubah kan ya. Kalau misalnya anak-anak zaman dulu tuh dipaksa sama orang tua segala macam, jadi kalau misalnya zaman sekarang tuh udah jarang kalau orang tua yang mau ngedidik anaknya keras gitu, dipaksa itikaf segala macam tuh udah jarang lah. Jadi di masjid di rumah aku tuh ada anak-anak muda pada bikin nih, jadi itikaf tapi di depan pintu masjid nih ada stand nih, ada kopi-kopi, Wah, ada menarik Indomie. banget sih itu. Nah itu salah satu yang bikin anak-anak muda pada betah nih. Jadi gara-gara anak muda pada betah kan, jadi mereka kalau lagi capek bisa minum makan, dulu ya. istirahat sama teman-temannya. Nah itu tuh fasilitas-fasilitas kayak gitu loh. Jadi jangan kita cuma karena Lailatul Qadar itikaf ini tuh udah ada dari zaman dulu, jangan cuma kita ngikutin zaman, jangan cuma kita terpaku sama yang zaman dulu aja gitu loh. Jadi kita juga ngikutin perkembangan zaman. Kita lihat nih anak-anak maunya apa, kira-kira yang bikin mereka mau stay di masjid tuh apa. Ya itu penting juga lah buat kita narik-narik orang nih buat itikaf ini. Kan nggak semua orang punya kesadaran sendiri juga buat datang ke masjid. Apalagi kalau berdiam diri di masjid itu kan udah 10 hari terakhir nih. Dan 10 sebenarnya malam Lailatul Qadar tuh kita cari kan.
Iya. Malam Lailatul Qadar tuh ada di malam ganjil sebenarnya. Tapi bukan berarti kan ada di situ juga kalau malam Lailatul Qadar tuh sebenarnya ada di malam ganjil, tapi bukan berarti kita ada di malam ganjil doang itu kan, kita nggak tahu ya, siapa tahu lupa apa gimana. Jadi Betul kalau bisa banget. ya terus di-push aja lah 10 malam terakhir tuh tiap Itikaf hari terus ya? itikaf perbanyak ibadah, karena ya kan nggak ada yang tahu, bisa jadi kita nggak dapat Kelewat. umur atau gimana. Ya intinya kita berusaha semaksimal mungkin lah buat dapat Lailatul Qadar ini. Iya betul banget sih Lid. Nah kira-kira kalian tuh ada ini nggak kayak tips and trick supaya itikaf kalian tuh berjalan dengan lancar dan tidak sia-sia gitu pas kalian di masjid? Menurut aku kalau itu ya menjauhi dari godaan-godaan sih. Ya kalian fokus aja lah ibadah, baca Al-Qur'an, sholat tahajudnya. Jadi ya karena aku kalau ke masjid itikaf gitu ya, jangan bawa handphone sih menurut aku mah. Jangan bawa handphone ya? Bukan kayak apa? Lebih mendistrak kita loh. Apa ya namanya? Ngalangin kita lah buat sholat, tilawah gitu. Kan kalau nggak ada handphone malahan kita sholatnya malah lancar kan? Betul Tilawahnya banget. juga lancar, baca Qur'annya. Iya. Menurut Iya. lu gimana? Ya gitu lah, sebenarnya banyak banget pasti yang bisa kita lakuin buat malam Lailatul Qadar ini, apalagi buat kita bisa ibadah seefektif mungkin, buat kita bisa ibadah sebaik mungkin, sebaik yang kita bisa, karena malam Lailatul Qadar ini tuh pasti malam yang spesial buat seluruh umat Islam di manapun. Nah itu mungkin udah ya Tips dari and trick. kita. Itu aja. Oke mungkin dari kita bertiga cukup ya untuk podcast Kali ini. kita ini yang kita bawakan tema Lailatul Qadar atau itikaf di bulan di Ramadan. bulan Ramadan. Oke. Belajar Dan Google deh ya. cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah.